Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua selama masa pandemi ini? Saya doain semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja. Kita semua dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketemu lagi nih. Saya akan ngejelasin mengenai bab 4, yaitu materi mengenai hukum. Apa itu hukum? Hukum. Kenapa hukum itu ada di Indonesia? Kalau kita flashback, hukum itu dasarnya kalian ngerti ya? Hukum, kalau hukuman itu kan sifatnya biasanya kena hukum nih, itu kalian dapat sanksi. Tapi kita harus tahu dulu ini penjelasan mengenai apa itu hukum. Oke, saya jelasin apa itu hukum. Hukum itu adalah sebuah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum itu sebuah kumpulan aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam sebuah masyarakat yang terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Nah, hukum itu punya sifat. Hukum itu sifatnya melekat, yaitu yang pertama memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia. Jadi sifatnya itu memaksa setiap manusia untuk ikut aturan, untuk ikut hukum yang berlaku, dan mengikat semua masyarakat. Dia kaya, dia miskin, dia punya jabatan, itu mengikat. Hukum itu sifatnya mengikat dan mengatur hubungan. Untuk apa gitu? Ada hubungan, mengatur hubungan. Jadi untuk mengatur hubungan manusia agar berjalan dengan baik, dengan semestinya. Jadi itulah fungsi sifat dari hukum itu sendiri. Nah, balik ke pertanyaan kedua. Kenapa hukum itu ada? Hukum itu ada untuk apa sih? Untuk dapat menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi hukum itu ada dalam sebuah negara, nih contohnya negara Indonesia, untuk menciptakan kebaikan, menjamin sebuah keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Ingat ya, terus kalau ada pertanyaan nih, kenapa hukum itu harus ada di setiap negara? Karena jelas hukum itu untuk mengatur masyarakatnya agar lebih tertib, agar menjamin sebuah keadilan, tidak tumpang tindih, makanya hukum itu ada. Nah, salah satunya seperti di Indonesia. Hukum di Indonesia jelas gitu. Nanti kita masuk ke macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelum masuk ke macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia, kita harus tahu dulu nih dasar hukum, kenapa Indonesia punya yang namanya hukum yang berlaku. Jadi Indonesia itu dasarnya itu adalah kedaulatan hukum, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum yang berlaku. Jadi untuk mengatur pemerintahan, untuk mengatur rakyat di dalam sebuah negara Indonesia itu ada hukumnya. Aturan yang pertama, kita harus lihat dasar hukum yang paling pertama. Jadi pondasi pertama itu apa? Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen, ya. Ingat, setelah diamandemen. Yang pertama itu adalah pasal 1 ayat 3. Bunyinya apa? Yaitu bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Rule of law. Ya, aturan berdasarkan hukum. Itu di Indonesia. Jadi dasar hukum Indonesia memakai kedaulatan hukum. Jadi kedaulatan hukum itu apa? Cirinya itu apa? Yaitu jelas Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Nah, gak cuman pasal 1 ayat 3, ada aturan hukum lainnya dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi sama rata, hukum itu berlaku sama rata. Entah dia pemerintah, dia rakyat jelata, rakyat miskin sekalipun hukum itu berlaku. Di negara Indonesia tentunya. Nah, aturan yang ketiga, dasar hukum yang ketiga yaitu adalah masih sama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28 ayat 5. Di mana bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi untuk menjamin hak asasi manusia, hak individu masyarakat Indonesia itu harus diatur sama hukum. Makanya aturan hukum itu perlu di negara Indonesia. Selanjutnya, sistem hukum di Indonesia itu bagaimana? Sistem hukumnya itu berasal dari mana sih, Bu? Sistem hukumnya itu, awal hukum di Indonesia itu berasal dari mana aja? Menurut sejarah, hukum di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Indonesia menganut dari hukum Eropa, karena Indonesia jelas pernah dijajah, ya, pernah dijajah sama Belanda, pernah dijajah sama Jepang. Tapi yang paling lama Belanda, gitu. Jadi yang paling lama Belanda, dia menerapkan sistem, makanya dia ada warisan. Salah satunya adalah warisan hukum. Nah, makanya hukum di Indonesia itu tidak jauh-jauh dari hukum Eropa, hukum Belanda. Padahal kalau ditanya hukum Belanda saat ini apakah sama seperti hukum Belanda pada saat dia menjajah di Indonesia dulu? Jawabannya pasti beda. Karena setiap hari, setiap tahun, setiap ganti pemerintahan akan berubah juga hukum itu, akan mengalami amandemen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hukum itu berasal dari agama. Kenapa berasal dari agama? Karena Indonesia jelas nih Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dari sila pertamanya. Nah, jadi otomatis hukum yang dibuat di Indonesia itu harus berlandaskan dari agama, jangan sampai melenceng. Gitu. Jadi hukum yang dibuat tidak boleh melenceng dari unsur agama apapun, ya. Jelas agama apapun itu kan aturannya sama. Nah, makanya hukum di Indonesia itu tidak boleh melenceng dari hukum agama. Yang ketiga, hukum di Indonesia itu tidak boleh juga melenceng dari hukum adat. Jadi sumber hukum di Indonesia itu berdasarkan hukum Eropa, sejarah, warisan dari Belanda, hukum agama yang melihat Indonesia sesuai dengan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara Indonesia mengakui agama, Indonesia itu negara yang agamis, gitu. Jadi kita bukan negara tanpa Tuhan, tapi kita negara yang punya Tuhan. Jadi hukumnya itu tidak boleh melenceng dari hukum agama. Yang ketiga, hukum adat. Jadi ada beberapa hukum adat yang saat ini masih dipertahankan. Tuh, jadi yang sampai saat ini masih dipertahankan itu dibuat aturan hukum di tempat-tempat tertentu biasanya. Jadi nggak semua global dibuat aturan hukum negara Indonesia, tapi dibuat di adat-adat tertentu saja. Gitu. Nah, selanjutnya hukum menurut bentuknya. Jadi hukum itu dibagi. Hukum itu ada dibagi-bagi, salah satunya yaitu hukum menurut bentuknya. Hukum menurut bentuknya itu ada 2, di mana ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis jelas, kalau kalian tahu hukum tertulis pasti ditulis ya, seperti Undang-Undang Dasar, itu disebutnya adalah peraturan perundang-undangan nasional. Jadi
hukum tertulis itu hukum yang dicantumkan, dibukukan itu, dan bentuknya adalah peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya ada Undang-Undang Dasar, tadi saya jelaskan. Ada perpu, ada undang-undang, ada sampai perda. Itu peraturan daerah di tingkat bawah. Nah, bentuknya juga ada dua, nggak cuma tertulis ternyata hukum di Indonesia. Salah satunya adalah hukum tidak tertulis. Gimana hukum tidak tertulis itu? Penjelasannya adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis. Masyarakat wajib mentaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Jadi kita balik lagi ke penjelasan contoh hukum yang ada di Indonesia. Mengambil dari tadi ada hukum Eropa, ada hukum agama, terus yang terakhir ada hukum adat. Ini masuknya hukum tidak tertulis itu adalah hukum adat yang memang tidak tertulis tapi dijalankannya sama seperti peraturan perundang-undangan. Nah, itu bentuk dari hukum itu sendiri. Selanjutnya, nih saya jelasin macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau tadi saya ngejelasin hukum di Indonesia itu berasal dari hukum Eropa, berasal dari hukum agama, berasal dari hukum adat. Tadi sudah ada contohnya hukum adat, yaitu adalah hukum tidak tertulis. Sekarang kita masuk ke macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau kalian punya cita-cita mungkin setelah ini ingin meneruskan, ingin kuliah atau ingin memperdalam mengenai hukum itu seperti apa. Jadi kalian itu walaupun kalian SMK tetap kalian wajib gitu untuk mencari tahu hukum yang ada di Indonesia. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat ketika terjadi sesuatu sama kalian mendapatkan sebuah keadilan gitu. Jadi bukan berarti kalian acuh sama hukum gitu. Jadi bukan berarti kalian nggak peduli gitu sama hukum. Kita perlu tahu tentang hukum yang ada di Indonesia. Biar kita tuh sadar, kita melek akan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, macam-macam hukum itu yang pertama ada hukum pidana. Yang pertama ada hukum pidana, yaitu rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan satu orang lain. Atau subjek hukum satu dengan subjek hukum lain. Hukum pidana itu mengatur mengenai, contohnya gini, hukum pidana. Hukum pidana itu seperti perzinahan, pelecehan seksual, dia itu menimbulkan suatu hukuman. Jadi mengatur hubungan antara satu orang dengan satu orang lain yang merasa dirugikan, atau subjek hukum lain, subjek satu dengan subjek hukum lainnya, atau satu orang dengan masyarakat, atau lembaga pemerintahan dengan lembaga pemerintahan satunya. Hukum pidana itu menimbulkan sebuah aturan untuk seseorang itu dinyatakan bersalah dan masuk ke dalam buih. Itu hukum pidana. Nah, yang kedua yaitu adalah hukum perdata. Apa bedanya hukum pidana dan hukum perdata? Kalau hukum perdata itu aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Contohnya kayak gimana Bu gitu? Contohnya kayak gimana hukum perdata? Jadi gini, hukum perdata itu mengatur tingkah laku tentang hak dan kewajiban setiap manusia. Contohnya hukum perdata itu yang tidak menimbulkan hukuman, tidak menimbulkan sebuah pidana, tindak pidana. Jadi hukum pidana itu nantinya masuk ke tindak pidana. Tapi kalau hukum perdata hanya orang per orang yang memang sifatnya privacy atau pribadi gitu. Dia sama-sama merugikan gitu, ada merugikannya tapi tidak sampai di penjara. Kalau hukum pidana sampai di penjara, tapi kalau hukum perdata tidak sampai di penjara. Nah, contohnya hukum perdata yaitu seperti hukum waris gitu, terus ada hukum jual beli. Nah, ini kalau hukum waris gimana Bu? Ternyata kalau
salah satunya tidak mau atau tidak setuju tentang pembagian waris. Nah, itu masuk ke tetap hukum perdata, diselesaikan di dalam sebuah persidangan. Hak dan kewajibannya harus diselesaikan. Nah, bedanya kalau dalam sistem kita masuk ke dua hukum ini ya, karena dua hukum ini yang paling terkenal di Indonesia gitu. Jadi kalau kalian masuk sidang, ke ruang sidang, kalau hukum pidana itu hakim, jaksa, dan semua ada penuntut umum gitu. Nah, kalau di hukum perdata itu ada hanya hakim, pihak pertama, pihak kedua yang dirugikan, atau pihak pertama yang dirugikan, pihak kedua yang merasa telah melakukan kerugian, tapi hakimnya tidak bisa memutuskan secara sepihak. Dia harus melihat hukum yang berlaku dulu itu. Nah, yang ketiga yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara yaitu adalah keseluruhan hukum yang mengatur tentang badan-badan kenegaraan atau alat-alat kelengkapan negara yang mengatur kekuasaan baik yang ada di pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Hukum tata negara. Nah, hukum tata negara ini lebih mengatur mengenai badan-badan kenegaraannya. Itu lebih mengatur tentang aturan hukumnya sendiri. Hukum tata negara, hukum yang berlaku ini udah bener apa belum? Itu masuknya ke hukum tata negara. Itu. Jadi dilihat dari aspek ketatanegaraan, hukum contohnya hukum perda, peraturan daerah Bekasi. Salah satu contoh peraturan daerah Bekasi adalah dilarangnya berjualan di trotoar jalan. Nah, dilihat dari hukum tata negara. Nah, hukum ini berlaku bagus nggak gitu, menimbulkan perspektif nggak? Kalau tidak, maka hukum tersebut tetap jalan. Itulah hukum tata negara. Jadi mengatur kenegaraan tadi, alat-alat tentang negaranya. Itu siapa yang ngebuat hukum, itu diatur oleh hukum tata negara dan tidak ada efek samping untuk sampai di penjara. Nah, hukum yang keempat itu adalah hukum tata usaha negara. Tata usaha negara atau disebutnya administrasi negara, di mana penjelasannya keseluruhan aturan hukum yang membentuk suatu aturan hukum yang konkret, yaitu suatu tindakan yang memiliki konsekuensi hukum yang langsung dirasakan oleh badan hukum atau individu masyarakat. Contohnya ada undang-undang kepegawaian, undang-undang lalu lintas, undang-undang perumahan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi dia ini lebih ke administrasinya. Undang-undang mengatur mengenai administrasinya. Jadi undang-undang perumahan itu seperti apa, undang-undang lalu lintas itu bagaimana, lebih ke administrasinya. Ya. Nah, yang terakhir yaitu adalah hukum dagang, di mana aturan hukum yang mengatur tentang perorang, antar orang dan dalam bidang perniagaan. Jadi tentang jual beli, hukum dagang itu mengatur tentang jual belinya. Jadi kalau ternyata jual beli A dan B itu merasa ada yang dirugikan atau untuk mengatur hukum dagangnya bagaimana, itu diatur sama hukum dagang. Oke. Selanjutnya itu adalah lembaga penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Lembaga penegakan hukum yang berlaku di Indonesia itu ada banyak lembaga penegakan hukumnya. Gak cuman kepolisian, tapi yang harus kalian tahu lembaga penegakan hukum itu yang pertama ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, dan ada advokat. Advokat itu pengacara ya, nama lainnya adalah pengacara. Nah, itu dia penjelasan di awal bab mengenai lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sampai sini ketika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan langsung ya di kolom komentar yang akan di-upload di YouTube ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.